Sih kalau menurutku kenapa sih capek sama pace-nya stuck, mungkin kita harus mereview lagi sebenarnya latihan kita tuh bener atau enggak sih. Terus hari ini misalnya squat, terus besok nemuin apalagi yang kayak ada di internet bagus, gue loncat-loncat ini. Terus besok gue ngeliat lagi, terus ada apa nih yang satu kaki begini. Rekomendasiin kalau untuk runner itu sebenarnya kan ST itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Paling nggak tuh minimum, kalau bisa 3 it's really good. Makanya kan sebenarnya kan berarti kan lo harus bisa melakukan itu kan. Nah kita tinggal bicara regresi dan progresinya. Artinya regresi kalau belum bisa mampu squat, ya duduk berdiri kan sebenarnya mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kalian para runners sudah berapa kilometer hari ini? Ketemu lagi di Lari Aja Dulu Podcast. Kali ini tolong kru matikan timernya, karena penting banget. Host kali ini tuh harus didengar, harus diperhatikan, dan harus dipakai semua ucapan-ucapannya. Oke, langsung aja tanpa banyak kecot, langsung kita jumpa dengan Dr. Maria Lestari. Tepuk tangan dong. Matikan stopwatch, matikan timer. Oh, buat Anda khusus ya. Ya ampun. Oke, Dok Maria semua udah kenal, tapi ya untuk introduction perlu diperkenalkan dulu siapa Dr. Maria ini. Baik, saya Maria Lestari, dokter spesialis kedokteran olahraga dengan tagline yang selalu andalan ya, strong dulu baru long. Esterong dulu, Esterong dulu, baru long. Okay. Bisa aja ya, masuk. Well, jadi gini dok, kalau boleh tahu dulu nih, dokter ini sports doctor. Yes. Oke, dari FKUI. Betul. Tahun lulus benar. agak mikir. Kok masuk ke 2019? Oh, 2021 Januari lulus. 2021 Januari lulusnya. Oke, itu spesialis dokternya. Ya, spesialisnya. Terus pertama emang ambil kedokteran itu karena hobi olahraga gitu ya, atau karena ada peluang di situ yang dia. Wow. Nah, sebenarnya kalau dari zaman S1 ngambil kedokteran tuh aku memang udah dari dulu tuh teman-teman kalau ketemu teman-teman S1 ataupun yang sekarang juga jadi pasien gitu. Tuh pasti tahu bahwa aku kalau harusnya jam kosong semua pada lari ke kantin makan ayam penyet, aku ngabur ke gym. Kaburnya ke gym. Oke. Terus nitip absen gak tuh? Nah, iya nitip absen, benar. Nitip absen dong, mau nge-gym dulu gitu kan. Nah, habis dari situ terus kayak mikir sebenarnya ada nggak sih nih kedokteran yang berhubungan sama sports gitu, sama olahraga? Ternyata cari tahu ada, dan di Indonesia cuma ada satu. Oh, di FKUI aja? Betul sekali. Oke, berarti saat itu memang belum ada yang banyak ambil dan ada majornya di situ kali ya. Ada, dokter. betul. Wah, hobi juga nih gitu kan. Betul. Masuklah ke situ. Betul. Oh, jadi study with patient dan sekarang work with patient. Benar sekali. Masuk. Ini sebenarnya kayak melakukan ikigai aja nih. Ikigai. Jadi oke. Nah, kalau hobi olahraga emang itu kan nge-gym ya kan. Nah, selain nge-gym ada olahraga lain kah? Pada zaman itu sampai mungkin kayak sekitar 2022 tuh hobinya masih nge-gym aja tuh. Jadi benar-benar anak besi banget dari zaman dahulu. Bodybuilding style banget gitu kan gitu. Terus kenal lari itu justru pertama kali tuh malah gak suka. Gak suka lari. Oke, ini honest truth ya guys. Ternyata Dr. Maria tidak suka lari pada awalnya. Karena kenalan dengan cara yang salah. Oh, nah ini nih. Itu tuh. Gimana tuh kenalan dengan cara yang salah tuh artinya kayak waktu itu lari ngebut, terus capek ngos-ngosan, apa-apa nih lari kayak begini, siapa sih yang demen? Iyalah, siapa yang demen gitu kan. Iya banget lagi ya bang. Iya kan kita tuh gitu ya. Lari, ya udah lari aja. Gitu. Kan. Terus pas udah ngap, baru deh tuh. Jadinya ada traumatik sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dibalik juga gitu kan. Yang udah biasa kayak lari terus sebenarnya suruh main ST nih. Kayak mungkin kan introducingnya, cara perkenalannya juga salah kan. Gitu. Jadi kayak, kok gak suka sih gitu. Kalau misalnya diberikan kesempatan lagi, why not kan? Jadi emang namanya tak kenal tak sayang itu kurang. Betul. Tak kenalnya dengan dikenal dengan yang benar dulu. Benar gitu. sekali. Berarti Oke dok, langsung aja kita nih banyak banget nih ya yang akan kita mau bahas pada podcast Lari Aja Dulu Podcast kali ini. Pertama nih ya, sebagai sport doctor nih, menurut dokter kesalahan apa nih buat pelari nih yang mereka nggak sadar nih gitu, ternyata lari gue nih mulanya salah atau mungkin nggak bagus sebenarnya buat diri mereka, tapi mereka nggak sadar. Nah, sebenarnya mungkin yang paling penting adalah keadaan kesehatan mereka sendiri, itu sih yang pertama.
kesehatan mereka sendiri yang nggak sadari. Kenapa sih? Karena kan kita cukup banyak mendengar nggak cuma lari ya misalnya gitu, kayak banyak di event apapun yang sampai meninggal gitu kan. Nah itu kan adalah suatu bentuk sebenarnya kita understand nggak sih, paham nggak sih dengan keadaan kesehatan kita sendiri nih. Itu yang pertama. Nah makanya sebenarnya dengan cara yang mudah adalah melakukan medical check up. Oke. Medical check up paling nggak setahun sekali, jadi kan kita bisa tahu nih kondisi baseline kita seperti apa. Nah pas banget kan kalau misalnya di awal tahun 2026 ini, kenapa tidak gitu kan melakukan medical check up itu yang pertama. Ataupun seandainya nggak melakukan medical check up, bisa banget dengan melakukan isi kuesioner yang namanya PARQ, Physical Activity Readiness Questionnaire. Ada langsung di search engine, ketik aja PARQ, langsung hanya ada 7 pertanyaan. Jadi 7 pertanyaan itu berbicara menanyakan tentang ada masalah jantung nggak, masalah hipertensi nggak, masalah muskuloskeletal nggak, terus pernah pusing nggak, pingsan nggak. Itu free access dong? Free access. Tolong editor nanti dimunculin ya di mana nih? PARQ. PARQ. Oh jadi kan ada alasan nih dok kadang nih. Medical check up gue ribet lah, ini apa segala macam lah. Sebenarnya kan itu buat diri lu sendiri gitu kan. Betul. Tapi bisa diantisipasi paling nggak minimal banget dengan PARQ. Jadi kalau tuh jawabannya cuma yes and no. Jadi kalau ada salah satu jawaban yang yes, itu better untuk mencek diri kita ke dokter sebenarnya ada permasalahan yang lebih problem atau enggak sih. Oke, misalkan udah lewat tuh tahapan itu dok ya. Dia udah rutin clear lari nih ya. Ya udah nih, oke, gua aman nih, gua sehat lah insyaallah gitu ya. Gua rutin lari nih, tapi ternyata yang udah nih pace-nya punten nih, izin stuck aja nih. Terus gampang capek lagi gitu kan. Kadang tuh lari kita kalau lagi happy karena mungkin endorfin dok ya. Ya betul. Ya correct me if I'm wrong ya dok ya. Kan saya pelari baru gitu kan. Oh ya tadi saya pelari baru, Lutfigo belum perkenalan mohon maaf. Dan misalkan lagi lari tuh suka wah happy aja nih, endorfin tinggi gitu. Tapi setelahnya tuh gampang capek. Nah itu gimana dok? Nah sebenarnya sih kalau menurutku kenapa sih capek sama pace-nya stuck, mungkin kita harus mereview lagi sebenarnya latihan kita tuh bener atau enggak sih, terstruktur nggak sih, terukur nggak sih, teratur nggak sih. Karena tidak hanya kita bicara kayak di strength training juga, tapi lari pun juga sebenarnya adalah salah satu bentuk exercise kan. Betul. Dan exercise itu berbeda dengan yang namanya aktivitas fisik. Jadi kalau kita sudah masuk dengan exercise artinya terstruktur, teratur, terukur. Jadi semua tuh memang harus ada menunya dengan cantik. Jadi nggak bisa mood tidak enak, hari ini mau istirahat aja deh gitu kan. Wow, aku lagi suka hari ini, mari kita interval gitu kan. Berdasarkan bisa mood tuh. aja ya kan. Makanya aduh mood gue lagi enak nih, gue interval aja deh gitu. Besok moodnya enak, interval. Jadi interval tiap hari. Interval gitu. tiap hari gitu kan. Bener sih, kencang. Tapi iya makanya kan. Nah, jadi emang betul, harus ada menu programnya yang cantik tadi. Betul. Makanya kan sebenarnya di sini masuknya adalah peran dari coach lari, tapi yang legit ya. Oke. Dan dimulai nih. Emang legit ya. Nah di situ jadi benar-benar kayak memang harus. Kadang kan mungkin kita sebagai kayak pelari gitu kan nggak tahu nih sebenarnya program gue benar atau enggak sih. Kalau berdasarkan kayak semut-mutnya gue atau momonya gue, kenapa sih itu jadi pace-nya tuh stuck di situ, speed gue kok nggak nambah, jadi ada kayak problem. Mungkin yang paling gampang dilihat adalah sebenarnya program lu tuh udah terukur belum sih, teratur nggak sih, sesuai nggak sih dengan kebutuhan lu. Oh pantas kadang gini dok ya, gue secara pribadi nih dok ya, gue sebagai pelari nih, kadang gue di hari ini gue mau interval gitu, udah interval, besoknya gue mau yang agak keras lagi nih, tapi gue turun misalnya tempo, ternyata tempo gue nggak achieve gitu. Misalkan disuruhnya 10 kilo, gue quote-nya cuma 5 kilo udah ngapa-ngapain gitu. Kenapa ya? Kan gue lagi fun banget nih gitu. Padahal kemarin yang interval gue mungkin belum full recover kali kayak itu gitu dia, benar banget. Recovery-nya kan juga akan berpengaruh. That's why makanya kalau misalnya kita nih punya menu dengan cantik ya, dengan coach yang legit lagi ya, balik lagi ya, legit, certified ya. Nah pasti kan ada nih misalnya ada sesi yang hard gitu ya, misalnya interval, besoknya kan nggak mungkin dikasih tempo ataupun threshold, pasti kan turun banget tuh. Pasti mungkin dikasih recovery run, ataupun menunya kosong, ataupun easy. Jadi kenapa sih fungsinya gitu? Karena kan tetap harus ada periodisasinya. Seperti makanya itu. juga kan kadang
dikasih iziran nih, disuruhnya PES 7.00 nih. Gue sanggup nih 6.30 gitu. Nah, tapi kan kita bicara harusnya kan easy means easy kan. Easy Kalau means kita easy. bicara udah ngelebihin pace yang dari itu kan kita bicara zonanya kan udah beda lagi dong. Dan yang ada malah zona abu-abu terselubung. Iya. Mm-mm. Nah gini dong, kan tadi udah ada program tuh ya gitu kan. Sebenarnya kan orang tuh masih yang banyak baru mulai lari nih ya. Ya lari aja careless gitu, nggak usah lah pakai program-program gitu kan. Nah dari sisi medis dok ya, resikonya kalau orang yang hanya lari aja gitu ya tanpa program yang terstruktur atau mungkin juga tanpa, setahu saya nih namanya program juga ada bagian kan ada strength training atau penguatan yang digaung-gaungkan sama dok ya ini kan. Nah kalau dia cuman fokusnya lari aja tanpa ada monoprogram ataupun tanpa ada strength training yang cukup dan proper itu gimana dok? Nah mungkin ada dua hal yang bisa aku pikirkan dari situ ya. Secara simple, yang pertama risiko cedera meningkat, itu yang pertama. Dan yang kedua performance akan stuck. Kalau ngomongin cedera jangan fokus ke saya. Risiko cedera akan meningkat. Gue banget soalnya. Yang pertama, sama yang kedua performance akan stuck. Performance stuck. Oh balik ke tadi ya. Betul. Ya karena kalau nggak ada strength yang cukup, program yang cukup, yang benar, proper. Betul. Karena kan istilahnya gini, selain kita misalnya programnya udah oke nih ya. Cuma kan kita butuh ada juga yang namanya running economy dong. Yes. Nah running economy itu apa ya dok? Wow, adalah seberapa efisien Anda berlari. Iya, itu dia maksudnya. Saya mancing aja dok. Nah, seberapa efisien Anda berlari? Misalnya kalau masih kita bicara HM, FM yang jarak-jarak panjang, ternyata yang menentukan keberhasilan mereka untuk biar lebih cepat lagi itu bukan VO2 max. Jadi ingat VO2 max bukan segalanya. Oke, nah itu banyak orang kayak VO2 max tuh kayak holy grail. Ya. It's one thing, it's important, tapi ada masih banyak hal yang harusnya lebih bisa ditingkatkan. Kenapa sih? Karena VO2 max tuh bagaikan atap rumah ya, ada batasnya, ada ceilingnya. So based on genetic memang segitu, dan memang berdasarkan usia, gender itu pun akan turun one day. Tapi yang namanya running economy itu masih bisa ditingkatin dengan caranya apa? ST lagi. Oke, jadi dok nih ya, gue mau wrap up karena agak penting di sini ya teman-teman ya. Kalau lo selama ini rutin latihan, tapi pace-nya stuck dan juga ya nggak ada progress, cek dulu strength training lo. Bisa dibilang kayak gitu ya? Benar banget. Karena kadang juga ada yang kayak bilang, aku udah strength training kok gitu. Seperti apa? Nah, ini yang dia. Gimana? Seperti itu. Karena kan balik lagi, apakah strength training lu terstruktur, teratur, terus kemudian memang benar-benar kayak sesuai fungsinya pada runner atau enggak sih, atau kayak cuma yang penting ya udah squat. Nah, squatnya juga formnya gimana? Kan banyak faktor ya sebenarnya. Nah di situ kan sebenarnya kita nggak pengen malah meningkatkan risiko cedera, tapi kan kita pengennya malah sebenarnya boosting running ekonomi itu. Iya. Gitu itu sih. bisa dicapai dengan strength training yang proper ya. Yes. Jadi bukan sekedar dilakukan, betul. tepat dilakukan. Tepat dilakukan. Makanya kan kalau misalnya itu pasti lo akan paham banget nih yang namanya mind and muscle connection. Iya. Sebenarnya di situ sih kayak pengennya tuh kayak, oh kalau misalnya squat, oke, targetnya tuh paha depan, bener banget. Nah kalau misalnya paha depan, ya yang dirasain paha depan, bukan di pinggang dong, gitu kan? Oke. Nah ini menarik dok, kan mind muscle connection ya. Kadang nih ya, yang kita disuruhnya squat gitu ya. Kan kalau squat yang dilatih paha kan. Betul. Cuman ternyata setelah lakukan squat, yang pegal pinggang. Jadi sebenarnya dia tidak connect mind muscle-nya ya. Ya, nah betul. itu ada tipsnya nggak dok? Kadang nih banyak orang yang kayak gua sih menebak ya, orang yang pas squat itu setelahnya sakit pinggang, berarti dia tidak fokus ke kakinya. Padahal dia tidak, mungkin dia nggak mikirin gitu, gue gerakin aja gitu, disuruh 10, gue 10, buru-buru gitu kan. Nah itu tadi ya dok, apa mikirin, apa fokus atau gimana? Nah selain kita bicara mikirin, kayak feels-nya di mana, secara cueing gitu kan ya, itu kan bicara cue kan, kayak oh harus rasain di sini. Bahasa Depoknya cueing apa? Bahasa Depoknya? Petunjuk, cue ya, cueing. Jadi makanya kalau misalnya kayak aku latihan kayak one on one gitu ya, misalnya sama pasien, pasti aku tanya rasanya di mana, rasanya harus di sini, berasa nggak di situ? Oh iya rasanya di situ. Nah itu kan kayak cueing kan. Nah kalau misalnya sendiri, mungkin kita bisa lihat di depan kaca. Itu akan lebih bisa, itu yang pertama. Tempo juga penting. Tempo tuh maksudnya jangan buru-buru. Jangan gitu buru-buru. Jadi benar-benar kayak mindful, turun 3 detik, naik 2 detik, itu juga. Ngaku deh.
Kalau lu disuruh 10 kali squat, lu ngejar 10-nya atau ngejar tempo benernya. Iya kan? Iya, bener. Gitu kan. Betul banget. Makanya Akhirnya that's nggak why dapet gerakannya kan. itu dia. Makanya kalau misalnya semuanya pada nanya, kalau gitu gerakannya berapa reps, berapa set ya gitu ya dok. Aku selalu bilang, main dulu deh time under tension, main 2 menit. Itu. Makanya kenapa sih 2 menit? Karena timer akan tetap berjalan ya kan. Dinikmati aja. Nah, makanya dok, jadinya kan otot itu punya peran penting buat para runners kan. Betul banget. Kalau ototnya nggak main itu bisa jadi gampang cedera atau gimana? Betul sih, karena kalau misalnya kita bicara ototnya lemah ataupun kayak misalnya nggak pernah dilatih dengan sering training itu pasti akan meningkatkan risiko cedera. Kenapa? Karena lari itu menggunakan otot, tidak melatih otot. Nah, ini dia. Tolong di highlight ya, editor. Diulangi dok. Lari itu menggunakan otot, tidak melatih otot. Itu dia. Karena selama ini banyak banget tuh yang gue lari nggak perlu latihan otot lagi, kan lari udah ngelatih otot gue gitu. Nah itu dia, sama kayak misalnya kita melakukan sports yang lain, kayak misalnya mau main bola ataupun kayak sepeda apa segala macam gitu kan, memang mereka semua kan menggunakan otot kita. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kalau dibilang kan gue udah latihan nih, latihan quote unquote dengan lari itu kan sebenarnya udah harus melatih otot gue dong. Tapi kan kita bicara juga kapasitas otot lu seberapa nih, kan dipakai mulu dalam dunia perlarian ini. Betul. Nah akhirnya nih, kan tadi ya otot yang lemah berarti potensi cederanya tinggi. Betul. Cedera yang paling gampang kena kalau ototnya lemah, paling gampang kelihatan ya dok. Sebenarnya kalau misalnya dari semua kasus-kasus yang misalnya gue temuin ya gitu, kayak more than 90% tuh biasanya kasusnya nih either shin splint atau ITB. Nah ITB adalah hip yang melehoi. HM. Hip melehoi. Kalau kram, kalau gini ya, sering kali tuh kadang nih ya, gue tuh udah latihan nih dok, gitu. Jangan gue deh, teman-teman juga semua. Pas latihan tuh gak pernah kram. Latihan gak pernah kram. Tapi pas race nih, tiba-tiba kram lah. Ya itu di betis lah, di paha lah atau di mana. Apakah itu faktor dari kurangnya strength? Nah ini menarik sekali. Kenapa sih? Karena kalau kita bicara kram ya, kita juga nggak bicara fueling pada saat hari H gitu, kita nggak bicara itu. Tapi kalau misalnya kita bicara kram, kita harus tarik garis mundur ke belakang tentang memang beberapa bulan sebelum kita race itu gimana sih strength trainingnya proper atau enggak. Kenapa sih soalnya bisa kram? Kram itu kita bicara bahwa kita menggunakan otot kita tuh melebihi dari kapasitas yang seharusnya, which means kayak misalnya overpace, terus abis itu kayak jalanan misalnya naik turun segala macem. Nah gimana tuh caranya biar bisa ST lagi. Makanya daerah kram itu adalah daerah yang biasanya ST-nya agak kurang. Nah, because aku punya beberapa kasus soalnya. Jadi kan misalnya ada pasienku gitu, kan latihan gitu ya sama aku segala macam, lower core wah aman semua. Tapi kan kita memang jarang nyentuh upper nih gitu. Jadi kan upper kayak ya udah you do it by yourself gitu ya. Dia kramnya di punggung. Waduh. Jadi semua aman, kaki, semua betis aman semua, tapi kramnya di punggung. Ternyata memang jadi jangan lupa juga bahwa sebagai runner gitu, otot upper tuh juga harus dilatih. Oh ya, makanya ya gue pernah dapat rekomendasi dari Dr. Maria. Dia itu kalau nggak salah nih dok ya, bocorannya Dr. Maria itu selalu all body. Iya whole body benar. Whole body supaya semua terlatih, juga efisiensi waktu kalau nggak salah. Betul. Berarti emang upper tuh ngaruh banget ya dok? Betul banget. Contohnya kan kayak arm swing ya. Arm swing masa tidak pakai upper? Sorry dok, gue cut. Waktu di London Marathon, tau nggak ya kaki memang kram lah ya. Tapi yang unik gue kramnya di sini dok, di forearm. Menarik ya. Ya, kok ini kenapa ya? Gue bilang kan nggak kita pakai, tapi padahal ya pasti arm swing iya. Cuman maksud gue kan yang major itu di bawah. Tapi kenapa ini gue kram nih di sekitar? Kan semua kan akan menahan seperti ini. Seketika misalnya lu ngambil grab something, apa kan semua dengan kanan, dia kan memang ya kerja terus menerus dan stuck lagi bentuknya begini terus kan. Ribuan kali repetisi. Sure. Repetitive movement. Ngomongin otot dok ya, kira-kira yang paling krusial di otot di seluruh tubuh ya, yang paling krusial untuk membuat pelari jadi lebih kenceng tuh otot apa? Apa otot hidung, otot kuping, atau apa? Wow, benar juga. Nah,
Oke, kita akan membagi dua. Mungkin kita bicara yang easy dan sprint karena mereka biasanya ototnya tuh berbeda. Kalau kita bicara easy, long run, itu adalah slow twitch fiber dan yang terutama adalah soleus. Jarang dilatih nih biasanya. Soleus gimana teman-teman ya? Coba nanti ada gambarnya ya teman-teman. Ada gambarnya Editor, ya. Soleus itu bagaimana dok? Soleus itu jadi memang adalah slow twitch muscle fiber dan dia itu ada di betis, tapi di dalam bagian dalam ya. Jadi di dalamnya gastrocnemius, dia di dalamnya lagi. Kan dia kayak kupu-kupu gitu ya dok? Yes, di dalamnya betul. Nah itu biasanya jarang dilatih tuh. Kalau yang calf raises tuh tidak ngerti soleus, kurang. Beda. Wah, ini dia nih. Ini saya juga ada kayak kritik sedikit dok ya. Kadang tuh ya di video-video yang beredar gitu ya di sosial media. Berikut adalah gerakan-gerakan yang bisa kalian untuk para pelari. Salah satu calf raises. Tapi belum tentu ngelatih soleus kan? Betul sekali, karena ternyata gastrocnemius itu atau kita latihnya dengan calf raises yang lurus doang, itu adalah fast twitch fiber digunakan nanti di sprint, tidak pada saat easy atau long run. Sebentar, ini bahasa Depok saya belum nyambung. Tadi soleus tuh di dalam betis. Betul. Gastrok di luarnya, yang kupu-kupu. Betul. Jadi kalau kita bilang betis itu tuh ada ototnya ada dua ya, gastrok dan soleus. Gastrok dan soleus. Gastrok yang kelihatan ya. Nah, gastrok yang kelihatan betul yang kayak kupu-kupu. Iya, yang dua gitu. Di dalamnya soleus. Dalamnya soleus. Betul sekali. Kalau calf raises, gastrok. Betul. Nah, kalau soleus? Soleus race. Namanya soleus race. Nah, gimana lagi tuh? Soleus race, lututnya harus ditekuk. Tahu pernah lihat. Nanti ada lah ya. Nanti gerakannya ditekuk. Nanti tolong editor, PR lagi buat mereka. Nah, tadi kalau buat yang sprint, slow twitch fiber. Kalau sprint yang fast twitch. Yang fast twitch, kalau yang maraton jarak jauh, itu yang slow twitch fiber. Nah, boleh tahu nggak dok, yang gampangnya nih, bedanya itu apa? Nah, bedanya sebenarnya dalam proses kayak misalnya penggunaannya sih, karena majority itu memang otot kita tuh dibedain dan ada yang mix gitu. Misalnya as in kalau paha tuh mix fast sama slow. Itu memang dari sananya begitu. Tapi kalau spesifik untuk soleus itu tuh slow twitch fiber. Jadi cara melatihnya pun harus berbeda dengan si gastrok itu sendiri. Makanya kalau dari banyak jurnal kita bicara, harus ada yang eksplosif nih, harus ada yang heavy, power dan eksplosif tuh melatih apa sih? Melatih si fast twitch-nya itu. Jadi ketika kalau kita butuh sprint, last push, yang heel, nah itu otot-otot itu semua tuh yang kerja si fast twitch, yang judulnya fast and sprint. Ingat aja itu. Baik, kalau fast buat ngebut, ya slow twitch buat yang agak easy dan long distance, long run, betul gitu. Nah, ngomongin itu tadi dok ya, berarti kan ketika kita memang otot itu sangat krusial buat para pelari. Nah, perbedaannya nih pelari yang punya basic strength terhadap otot-ototnya sama yang belum ada lah gitu. Itu kira-kira terlihatnya gimana dok? Terlihatnya sih mungkin yang paling gampang adalah sebenarnya one of the thing cedera sih. Cedera, baik. Itu sih. Anda nyindir saya lagi ya? Tidak bermaksud. Itu sih mungkin sama sebenarnya gini, kalau saya dibilang aku dari pertama kali lari sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ke fisio ya. Baik, nyindir lagi. Tidak pernah gitu kan. Tapi aku pernah shin splint. Nah, kenapa sih waktu itu pernah shin splint dua-duanya lagi kiri kanan? Tapi emang berasa kalau ST-nya tuh sporadik, amburadul, gitu tuh balik lagi ya, tidak struktur, tidak teratur, terus benar ya sesuai mood gitu kan. Itu akan terlihat dari memang bagaimana ya tubuh kita merespon kan. Sebenarnya tuh gitu sih. Jadi gini dok, kadang nih kan ada orang yang ngomong tadi balik lagi ke betis tadi. Betis itu kenapa disebut sebagai jantung kedua tubuh itu gimana dok ya elaborasinya? Penjelasannya gimana tuh? Nah, makanya kan sebenarnya kalau kita bicara kayak long run, kita bicara kayak misalnya half marathon, nah yang kerja berat itu bakal si betis itu kan, which is ya si soleus itu bisa menampung tuh more than kayak 10 times body weight gitu tuh. Aku lupa sih catatannya, tapi bisa dicari kok nanti ada aja nih catatannya ya di sini ya, gambarnya di sini editor. Ada nih. Jadi otot-otot mana tuh akan menerima lebih dari body weight kita sendiri tuh. Gitu. Jadi itulah uniknya otot, kenapa sih makanya harus dilatih? Ya iyalah setiap langkah dia menerima berkali-kali lipat dari tubuh kita sendiri. Nah, balik lagi tadi dok ya, kalau yang tidak punya basic strength dia akan lebih mudah cedera. Iya betul sekali. Nah, berarti emang segitu demikian pentingnya peran dari strength training. Nah,
Itu kalau dia udah strength training, biasanya tuh paling kerasa perubahannya di mana? Oke, kalau aku akan jawab berdasarkan jurnal lah ya, Oh, iya. tidak berdasarkan Valid. Nah, yang menariknya kalau misalnya mereka nih udah ST dengan yang benar ya, balik lagi Iya, balik lagi ya, itu dia. dengan kayak terstruktur, teratur semuanya. Apa sih perubahan yang paling gampang dilihat? Of course, pace lebih cepat. Of course, finish time lebih cepat. Dan Seru tidak cedera, kan? dan tidak cedera. Karena ada risetnya. Jadi mereka yang melakukan heavy weight, which is kayak 80-90% repetisi maksimum di situ, sama plus plyo dan plyo saja, mereka di-combine nih. Jadi dalam middle distance runner kalau nggak salah gitu ya. Jadi mereka menyelesaikan timingnya. Jadi mereka time trial nih gitu kan. Ternyata yang paling cepat duluan adalah mereka-mereka yang melakukan heavy lifting. Oh, berarti sebenarnya teman-teman yang udah rutin nge-gym, rutin workout, yang udah daily life basisnya mereka udah seperti itu udah modal banget untuk masuk lari ya? Bener-bener sebenarnya modal banget sih untuk kayak masuk ke dunia perlarian. Cuma kan mungkin mereka akan berasa kayak nggak banget ya. Iya, adjustnya di paru-parunya ya. Betul, tapi kan balik lagi jantung itu kan otot, bisa dilatih juga. Oh iya, bener. Tinggal masalah adjustment istilahnya di kakinya lo udah kuat nih, udah modal nih gitu kan. Kan aku sebenarnya dulu juga gitu, anak besi banget kan. Iya, betul. Nah, makanya mungkin aku tuh sebenarnya kalau misalnya ngelihat kayak di foto-foto gitu ya, misalnya kayak di Instagram ataupun gitu, kayak ngelihat, form gue suka kadang acak-adut juga kadang. Kadang-kadang even kayak misalnya coachku juga bilang, memang sih dok nih kayaknya yang memproteksi dokter memang ototnya dokter aja. Hahaha, memang coach. Mohon maaf. Habis kadang kan kalau misalnya udah capek banget, mana inget form seperti apa kan. Udahlah berantakan. Nah, itu salah satu pentingnya otot tuh di situ menjadi efek protektifnya. Oh, mungkin kayak Nick Bare sih luar biasa banget. Sama satu lagi yang pakai jeans lari itu Truett kan. Itu gokil sih dok. Ya memang keren banget. Badannya udah ngejack banget. Betul. Tapi FM-nya 230, 240. Ya, sub 3 kan 240, 250 Iya. I mean mereka tuh emang basicnya kalau nggak salah dari main besi dulu kan. Betul sekali. Betul. Kan. Modal mereka udah kuat banget, tinggal adjust di jantung dan di paru-parunya. Betul banget. Nick Bare tuh salah satu memang favoritku banget kan, dengan si Go One More-nya itu. Iya. Nah, tapi memang benar banget bahwa itu stereotip yang kita bisa ubah sih sebenarnya, bahwa mereka-mereka yang berotot ternyata bisa juga cepat. Nah, sebenarnya ini gue ada sharing dok. Teman kita juga namanya Alex, dia dari Bali. Dia tuh nge-gym banget anaknya. Nggak pernah lari jarak jauh segala macam. Dia nge-gym aja, cuman dia kardionya ya 5K aja di treadmill. Tahun lalu kalau nggak salah dia Maybank Marathon pertama kali, dia orang Bali. Teman-teman kita juga lah, teman-teman Mas First juga. Dia itu half marathonnya 1 jam 40-an. Ngeri. Dan itu debut dia. Dan dia nggak pernah lari. Terus abis itu Hilly kan? Hilly di Maybank itu. Gue merasa saya udah latihan rutin nih. Paham banget nih. Kok dia udah duluan nih kencengnya gitu. Ya mungkin memang tadi ya pondasi dari orang yang sudah punya basic strength trainingnya udah proper lah ya. Betul, tinggal di-adjust. Betul. Dan apalagi kalau kita bicara HM itu kan sistem energi kita beda banget. Makanya VO2 max tuh bukan segalanya. Betul. Nah, ada juga sih riset nih yang waktu itu bilang, jadi mereka VO2 max si A itu tinggi ya, anggap aja misalnya 65 gitu ya. Terus tinggi banget dong. Makanya misalnya gitu kan ya. Terus VO2 max si B tuh kayak 60 gitu kan. Terus mereka melakukan HM dan FM tuh ceritanya gitu kan, diadu. Yang menang yang VO2 max rendah. Yang 60 tadi. Kenapa? As simple as running economy. Efisien formnya ya. Ya, efisien form lebih bagus dia segala macam. Betul, dan kita harus bicara juga memang lebih melatih thresholdnya aja. That's it. Lactate threshold tuh lebih penting sih. Betul. Oke dok, kan tadi untuk yang udah punya pondasi nih, teman-teman yang udah rutin nge-gym, workout segala macam, mereka punya modal lebih banyak. Tapi kan nggak menutup kemungkinan pelari-pelari baru kayak saya yang baru terbuka nih pandangan gue harus rutin strength training. Ya. Yang paling simple yang bikin yang tidak terbantahkan alasannya lah. Mulainya dari mana? Dari rumah bisa, pakai body weight bisa. Tuh. Resistant band aja bisa. Nggak ada alasan kan dok sebenarnya? Tidak ada. Oke, gerakan yang Dok Ria rekomendasi untuk yang baru mulai, yang paling tepat di dunia lari itu apa? Nah, aku kan selalu rekomen nih gerakan ini doang. Tinggal perkembangannya kan mau di rumah atau di gym nih. Yes. Basicnya adalah squat, deadlift, lunges, push untuk upper, pull untuk upper, dan core.
6 doang ya? Memang. Sebenarnya sesimpel 6 itu ya guys. Memang. Masalahnya mau dikerjain apa enggak? Benar. Jujur, Mas. Jujur. Coba lagi dok, serius dok, teman-teman. Oke, ini adalah basicnya ya. Basicnya ya. Squat, deadlift, lunges, push untuk upper, pull untuk upper, dan core. Sesimpel itu. Itu simpel semua dok, serius. Benar. Kebayang itu simpel banget. Dan aku biasanya kan kalau misalnya untuk awal-awal main aja 2 menit. Jadi sebenarnya kalau 2 kali 6, 12 menit aja dalam hidup. Gak nyampe setengah jam tuh. Nah, ingat dari 24 jam masa 12 menit tidak ada. Jujur, diluangin ya guys. Nah, kemudian nih, dia kan anak baru nih misalkan. Asumsilah teman-temannya baru nih, pelari baru. Kesalahannya dia memulai ST-nya tuh gimana? Biasanya yang sering terjadi tuh. Oke, kesalahannya adalah biasanya satu, kita bicara form sih. Formnya. Iya. Oh ya tadi yang ngejar repetisi, Betul. temponya atau Betul. Kita bicara form di situ sama yang kedua biasanya yang sering aku dengar adalah too sporadic. sporik itu gimana? Sporadik kayak terlalu banyak variasi. Oh. Makanya kan dari aku cukup itu aja itu tuh. Iya 6 itu aja ya. Heeh. Sporik itu maksudnya gimana dok? Kayak misalnya hari ini misalnya squat, terus besok nemuin apalagi yang kayak ada di internet bagus, gue loncat-loncat ini, terus besok gue ngeliat lagi, terus ada apa nih yang satu kaki begini gue ikutin gitu. Bukan berarti semakin susah itu semakin bagus ya, Iya, tapi iya. stick to the basic sih. Jadi kenapa sih aku stick sama ini aja, karena itu adalah compound movement, artinya adalah memang gerakan yang secara fungsional pun secara sehari-hari itu kita lakuin loh sebenarnya basically. Jadi jangan terlalu dipusingin. Tapi dari squat misalnya, squat kan kita jongkok nih, itu kan sebenarnya adalah kegiatan fungsional sehari-hari. Kalau misalnya ketemu WC jongkok, Squat, deep squat mah itu. Nah. Deep squat lah itu. nah makanya kan sebenarnya kan berarti kan lo harus bisa melakukan itu Iya, kan. iya. Nah, kita tinggal bicara regresi dan progresinya. Artinya regresi kalau belum bisa mampu squat, ya duduk berdiri kan sebenarnya mirip. Duduk berdiri, oke. Ya kan, duduk berdiri kan menggunakan paha. Pakai paha juga, Nah, agak ditahan aja kali Betul. ya. Nah, duduk berdiri. Abis itu progresinya, artinya yang lebih berat dari body weight squat. Misalnya apa sih? Contohnya goblet squat, tinggal megang beban di depan. Oke. Terus kalau mau lebih berat lagi apa sih? Pakai bebannya misalnya 2 ataupun pakai bar squat. Jadi kan intinya sebenarnya adalah satu squat, tapi bagaimana berprogresi aja. Oh jadi jangan langsung berubah gitu ya. Jadi ngeliat ini kayak seru nih dicobain. Ya, atau langsung loncat kan? Oh, Kalau- itu gimana sih? Nih misalnya belum bisa body weight dengan benar, terus tapi langsung kasih beban Oh, kayak karena gitu. FOMO atau Ya, buat bahan di konten story gitu. benar. Banyak gitu loh. Wah, gue biar di konten gue bagus nih bebannya yang 20 kilo padahal kemampuan baru Betul. 5 kilo Nanti malah gitu. kena pinggang karena kan biasanya jadinya kan pinggang selalu akan jadi kompensasi. indir saya lagi ya. Oh iya, baik. Banyak sih indir saya di sini. Oke dok, misalkan nih teman-teman di sini kan udah pada kerja juga, Sure. ada kesibukan segala macam. Kalau waktunya dia terbatas, menurut dokter dia lebih milih banyak di ST atau nambah di mileage buat runner para Oke. pelari ini. Nah, aku akan rekomendasiin kalau untuk runner itu sebenarnya kan ST itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Paling nggak tuh minimum, kalau bisa 3 it's really good. Dan gerakannya balik lagi makanya whole body yang tadi itu ya. Yes. Nah, kalau misalnya dibilang mendingan nambah mileage atau ST ya. Nah, balik lagi sebenarnya mileage-nya at that moment udah cukup atau belum sih? Tapi kalau misalnya udah tuh dia udah easy run, terus kemarin udah interval tapi ST-nya malah belum, ya ST lah gitu. Jadi tergantung lagi sih sebenarnya gitu. Iya. Kesibukannya seperti apa dan waktunya misalnya cuma ada 20 menit dan memang cuma bisa di rumah, ya aku sih mendingan ST sih. Oh iya sih ya. Iya Maksudnya kan modal juga ya. Betul. Nah, Lari bisa lah nanti dulu. Gitu. betul. Kan kayak misalnya lari, kecuali di rumah punya treadmill, ya go ahead aja 20 Iya. menit kan bisa. Cuma kan nggak semua orang kan punya that privilege kan. 20 menit gue harus ke GBK dulu. Kalau masih di komplek nggak bisa, ini itu. Tapi kan kalau masih di rumah, ST pun bisa sebenarnya. Yang penting 6 gerakan tadi cukup kan? Cukup. Di rumah, di kantor pun bisa loh dok itu. Bisa. Apalagi Oke. yang ada gym kantor kan. Oh ya jujur, privilege banget tuh. Ya kan, ya kan. Nah kalau teman-teman nih dok kan, dia suka tadi ya dokter bilang 2 kali apa 3 kali. Idealnya kan 2 kali, 3 kali bagus. Ada kita ambil yang minimnya dia tidak melakukan atau hanya cuma 1 kali. Atau dia mungkin 4 kali sampai 5 kali.
What do you think about that? Nah, sebenarnya gini, tergantung goals dari masing-masingnya. Misalnya as a runner berarti kan goals-nya running dong, ya Iya. kan? Berarti kan kita bicara running itu udah akan menyita waktunya sendiri tuh. Mungkin bisa 3, 4, 5 kali lari, 6, bahkan even 7 probably. Berarti kan pinter-pinternya untuk menyelipkan ST-nya seperti apa. Nah, tapi masalahnya adalah kita harus bisa memilih mana sih yang beneficial buat kita, dan kita harus bisa men-sacrifice diri kalau memang mileage-nya segitu dan kita mau penuhin segitu, ya jangan lupa untuk support-nya, which is ST-nya itu. Karena balik lagi, ST itu adalah sebagai penunjang si larinya kan. Jadi bener-bener kayak memang nggak boleh lupa sih, itu kayak kayak kacang dan tidak boleh lupa kulit memang intinya. Iya, jadi kan kadang Nah, dia kalau banyak atau dikit nih misalnya gitu. dia cuman seminggu. Ini kan seminggu misalkan udah 7 hari, dia cuman Mm-mm. larinya udah pasti say 5 lah, nggak usah yang kita over 7 lah, 5. Dari 5 itu dia cuman kuat 1. Mm-mm. Sempat 1 doang nih. Itu apa yang pengaruhnya? Atau dia 5 semua Nah. buat strength gitu? Nah, masalahnya kalau misalnya kita bicara yang satu dulu berarti kita mungkin bisa bicara bahwa kapasitas ototnya nggak cukup nih. Maksudnya gini, volume larinya tinggi banget. Iya. Sedangkan kapasitas ototnya, aku selalu analogiin gitu ya, misalnya kapasitas ototnya adalah si, let's say ini, karena dia cuma ST sekali nih ya, Iya. segini. Tapi volume lari dia bantal ini, kan mismatch ya, Iya. nggak bisa nih, Nggak nggak mau ketemu. cover ya, Dok? Nggak bisa tuh ya kan. Jadi kan yang sebenarnya kita pengen adalah minimum kan sama, At least. ya kan, at least sama At tuh. least lari At gua least. sama dengan strength gua. Betul. Tapi kalau kita mau lebih better lagi, strength-nya lebih tinggi lagi dong. Berarti kan dikasih volume seberapa pun, I'm fine. Oh. Gitu. Karena kita selalu bicara kapasitas otot. Nah, masalahnya kalau yang mau 5 kali itu gimana, Dok? Ya boleh aja selama recovery-nya cukup. Balik lagi. Recovery sih menurutku tuh yang paling penting juga, makan, tidur gimana. Nah, ini Masalahnya kita rekreasional, bukan elit atlet. Itu dia. ada pekerjaan, Nah, ada makanya. keluarga, dan ada urusan lain Betul. juga kan. Nah, ini Dok, menarik tadi masalah yang itu ya. Kadang kita nih program kita entahlah overload atau cukup loadnya, tapi itu pelari tuh banyaknya kecapean yang berkepanjangan atau fatigue ya istilahnya. Fatigue, fatigue ya. Itu efeknya lebih kemana, Dok? Dari recovery-nya, makan yang kurang, atau emang ototnya yang kurang jadi dia cepet capek, atau gimana? Nah, sebenarnya